الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فقال الشيخ المؤلف رحمه الله تعالى وأدام النفع به وببركة علومه وبكم في الدارين آمين رضي الله عنكم نوي التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله سنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير وجلاء مرضاته وقربه وثوابه سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم إنا نسألك الفتوح والقنوع والرسوخ صلاح الجسد والروح وتوبة النصوح واهد قلوبنا بحق نبينا محمد وصحي أجسادنا ونور أبصارنا وسدد ألسنتنا بحق نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم والمقالة الرابعة والثلاثون dan maqalah yang ke-34 an ba'dil hukama'i dari sebahagian hukama man ishtaghala bisyahawati fala budda lahu minan nisa'i ay min tanawulin nisa'i. An ba'dil hukama dari sebahagian hukama yaitu ulama yang ahli dalam hikmah. Mereka mengatakan man ishtaghala bisyahawati, siapa saja yang menyibukkan dirinya dengan syahwat-syahwatnya, keinginan-keinginan yang bersifat duniawiyah atau keinginan yang cenderung kepada mengikuti hawa nafsu, fala budda lahu minan nisa, maka mesti baginya daripada perempuan. Fala budda itu artinya maka tidak boleh tidak. Kalau tidak boleh tidak berarti mesti, wajib ya. Jadi kalau orang yang sibuk dengan urusan-urusan yang berbau syahwat, yaitu kecenderungan kepada hal-hal yang sifatnya duniawi atau yang mengikuti kepada keinginan hawa nafsu, maka pasti baginya akan cenderung kepada urusan perempuan. Ainin tanawul nisa, yakni pasti bagi orang tersebut itu akan apa? Akan menikmati, mengkonsumsi perempuan-perempuan. Ya, karena syahwat biasanya dorongan yang cenderung untuk apa? Untuk memiliki wanita. Ya. Wa man ishtaghala bi jam'il mali. Kemudian yang kedua, dan siapa saja yang menyibukkan dirinya bijam'il mali, dengan mengumpulkan harta, fala budda lahu minal haram, maka pasti baginya akan terjerumus daripada perkara-perkara yang haram. Ai minal wuqu'i fil haram, yakni pasti baginya akan terjerumus masuk ke dalam perkara-perkara yang diharamkan. Orang kalau terlalu memikirkan harta, apalagi berusaha untuk mengumpulkan harta, ya dia nggak peduli tuh urusan halal haramnya lagi. Karena apa? Karena memang tujuannya cuma mau ngumpulin harta. Kalau sudah keinginannya seperti itu, ngumpulin harta, ya mau tidak mau dia pasti akan terjerumus ke dalam perkara-perkara yang haram. Apapun disikat sama dia, mau melanggar syariat atau nggak melanggar, diambil, yang penting ada duit di situ, yang penting ada harta. Ya. Beda halnya kalau orang yang mengumpulkan harta tujuannya bukan hanya sekedar mengumpulkan, tapi dia mengumpulkan untuk apa? Untuk membantu saudaranya yang fakir, untuk membantu kawannya yang butuh, untuk membantu tetangganya yang memerlukan. Itu lain persoalannya. Artinya
kemudian dalam mencari harta itu tidak ada hubbud dunia pada diri, tidak ada kecintaan pada dunia. Agama tidak melarang orang mencari harta, bahkan agama menganjurkan ya wala tansa nasibaka minad dunya. Jangan lupakan daripada urusan kita tentang masalah dunia. Karena di dunia ini kita hidup tidak sendiri. Yang berumah tangga sudah ada tanggung jawabnya terhadap keluarga, ya baik itu istri maupun anaknya. Sehingga apa? Sehingga istri dan anak yang menjadi tanggungan itu kan perlu yang namanya dunia. Ya, anak butuh sekolah, ada biayanya. Istri butuh makan, ya, butuh belanja, butuh uang yang berkaitan dengan urusan rumah tangga. Maka itu harus diberikan haknya. Ya, artinya agama tidak melarang ya, umat Islam untuk mencari dunia. Tapi kalau terlalu sibuk dengan urusan-urusan yang berkaitan dengan mengumpulkan harta, ya memang itu tujuannya dia. Ya, bukan untuk nafkah, bukan untuk memberikan bantuan. Ya. Nah, itu pasti dia akan terjerumus kepada hal-hal yang haram. Mau tidak mau tuh, kata sebagian ahli hikmah. Kemudian yang ketiga, wa man ishtaghala bi manafi'il muslimina fala budda lahu min al-mudarati, ay min mulatafatihim bil qawli wal fi'li. Nah, sekarang yang ketiga, wa man ishtaghala, dan siapa saja yang menyibukkan dirinya bi manafi'il muslimin, untuk memberikan manfaat kepada orang Islam. Ya. Dia jadikan dirinya supaya apa? Supaya bisa memberikan manfaat untuk saudara Islam yang lainnya. Nah, kalau orang yang menyibukkan dirinya dengan hal-hal yang bisa memberikan manfaat kepada saudaranya yang muslim, fala budda lahu minal mudarati, maka pasti bagi orang tersebut punya sifat apa? Kasih sayang. Ya. Ai min mulatabatihim bil qawli wal fi'li, yakni kasih sayang itu dengan lembut, baik ucapan maupun perbuatannya. Karena khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia itu adalah yang memberikan manfaat buat manusia yang lain. Apa yang bisa kita berikan manfaat dari diri kita? Kalau seandainya kita punya harta, manfaatkan tuh harta kita untuk bisa memberikan manfaat kepada orang lain. Oh, kita nggak punya harta, tapi kita punya ilmu, manfaatkan ilmu kita untuk bisa memberikan manfaat buat orang lain. Kita nggak punya ilmu, nggak punya harta, tapi kita punya pemikiran, ide, berikan ide kita sehingga ide kita itu bisa memberikan manfaat buat orang lain. Kita nggak punya ide, nggak punya harta, nggak punya ilmu, tenaga adanya, berikan tenaga kita. Ya, untuk apa? Untuk memberikan manfaat kepada orang Islam. Jangan jadi orang yang memberikan mudarat, bahaya buat orang Islam. Ya. Diajarkan saudara yang muslim perbuatan-perbuatan yang munkarat, yang maksiat, jangan, itu namanya memberikan mudarat, memberikan bahaya. Ya. Atau mengajarkan saudaranya untuk mencuri, merampok, ya, dan lain sebagainya. Itu bahaya kalau ada orang yang menyibukkan dirinya memberikan mudarat untuk saudaranya muslim. Nah, makanya ketika orang sibukkan dirinya untuk memberikan manfaat kepada saudaranya yang muslim, maka pasti dia akan apa? Akan berlaku lemah lembut. Ya, ya, akan berlaku lemah lembut, baik ucapannya maupun perbuatannya. Ya, karena biasanya orang bisa menerima manfaat, bisa menerima nasihat, ya ketika nasihat itu diberikan dengan cara yang lembut, ya, yang lembut. Tapi kalau cara yang lembut udah nggak bisa, ya sedikit agak keras caranya. Ya, sebagaimana apa? Sebagaimana syariat mengajarkan ketika usia anak 7 tahun, maka orang tua wajib tuh mengajak anaknya untuk sholat, wajib. Ya, dengan cara apa? Ya? Lembut, ayo sholat yuk. Atau setidaknya bisikin di kupingnya dia. Ketika waktu sholat, bisikin, jangan lupa sholat. Walaupun dia nggak sholat, ya orang umur kecil masih, ya. Nah, apalagi kalau dari bayi itu lebih bagus lagi. Ya, pokoknya setiap waktu sholat bisikin. Nah, sholat jangan lupa.
Tapi begitu udah usia 10 tahun, apa syarat perintahkan? Pukul 10 tahun kalau nggak sholat. Ya, menunjukkan apa? Menunjukkan cara yang kedua harus lebih keras dibandingkan cara yang pertama. Karena sudah mulai 10 tahun mendekati masa balik, yang kalau sudah balik sudah nggak boleh lagi siapapun meninggalkan sholat secara sengaja. Ya, makanya harus dikeraskan sedikit supaya apa? Supaya dia merasa ada tanggung jawab, ada tahdir, ya, ada ancaman kalau seandainya nggak melaksanakan sholat. Jadi begitu, ya, orang yang sibuk memberikan manfaat kepada saudara yang muslim pasti dia akan berlaku lembut, ya. Tapi bukan berarti orang yang berlaku keras itu kemudian tidak memberikan manfaat. Memberikan manfaat juga, cuman tergantung konteksnya, keadaannya. Kalau sekiranya ini orang bisa diajak lembut, ya lembut. Tapi kalau dengan kelembutan nggak bisa juga, ya dikasih tahu tentang ilmu, dikasih tahu tentang manfaat, dikasih tahu tentang hukum, ya maka harus dengan keras. Itu cara-caranya. Ya. Kemudian yang berikutnya wa man ishtaghala bil ibadah. Dan siapa saja yang menyibukkan dirinya dengan ibadah, fala budda lahu minal ilmi, maka mesti bagi orang tersebut dia sibuk dengan ilmu. Ya, orang yang mementingkan urusan ibadah pasti dia akan berusaha untuk mencari ilmu. Kenapa? Illa tasihhul ibadatu illa bil ilmi bi kaifiyatiha. Illa tasihhul ibadatu, karena tidak sah ibadah illa bil ilmi, kecuali dengan ilmu. Ya. Bi kaifiyatiha, yaitu ilmu tentang tata cara ibadah itu. Ya. Jadi orang kalau sibuk dengan ibadah, apapun bentuk ibadahnya harus dengan ilmu. Karena kalau nggak ada ilmu, ya, mardudatun la tuqbal. Kata Imam Ibnu Ruslan, ya, fa kullu man bighairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbal. Fa kullu man, maka siapa saja ya'malu, yang beramal, yang beribadah bighairi ilmin, tanpa ilmu, mardudatun la tuqbal. A'maluhu mardudatun la tuqbal. Amalnya ditolak, ya, la tuqbal. Kalau mardudatun lebih parah lagi, ya, diambil dilemparin lagi ke muka, namanya mardud. Makanya perlu kita untuk apa? Duduk di majelis ilmu. Apa yang kita nggak tahu tanya, terutama yang berkaitan dengan ibadah, seperti misalnya sholat, seperti misalnya puasa, seperti misalnya urusan nikah, ya tanya. Yang bagus bagaimana nikahnya? Ya, ada pakai bahasa Belanda, ada bahasa Arab. Kemarin Rijal pengen bahasa Belanda tuh. Ya, kemudian kata Rijal, mertua kita nggak paham katanya. Kalau gitu bahasa Indonesia aja deh gitu. Ya. Kalau penghulunya ngajakin pakai bahasa Itali, kita ini nggak paham. Ya, orang ini belum pulang deh, mau deh. Masya Allah, 3 bulan jadi raja dan ratu. Lain insya Allah bersakinah wa rahmah. Ya. Jadi pakai ilmu semuanya, mesti tahu gitu. Karena kalau kita ibadah tanpa ilmu sayang. Kalau gitu, kalau nggak usah ibadah aja, ya salah lagi tuh. Ya, makanya perlu ditanya. Karena tidak sah ibadah kecuali dengan ilmu bi kaifiyatiha, tentang tata cara itu ibadah. Misalnya haji, ya, atau umroh. Ya, orang umroh, tapi dia nggak tahu arkan umrohnya, rukun-rukun umrohnya, repot, sayang duitnya. Ya, sayang duitnya. Ditanya tentang ibadah umroh, dia nggak tahu, pulang dari umroh rukunnya apa aja dia nggak tahu. Wah, itu sayang. Yang penting kita selfie di depan Ka'bah, di Bir Ali begitu. Ya, karena zaman sekarang kan temennya foto-foto ya. Kalau kata orang foto-foto, ya, temennya foto-foto. Ini temennya begitu sekarang. Jangan saya. Itu mah sekedar aja. Tapi paling enggak kalau kita ada niat mau berangkat atau memang ada panggilan, langsung tuh buru-buru. Langsung buru-buru apa? Temuin orang yang kita anggap dia paham tentang ilmu umroh, tanya tentang rukunnya dulu yang pertama. Rukun-rukunnya apa aja? Ya. Nah, terus nanti bagaimana teknisnya di sana, bagaimana? Ya, walaupun dalam manasik itu ada, ya,
jelaskan. Tapi kan terkadang kalau penjelasan secara umum itu kita kurang mudeng. Tapi kalau tanya 4 mata begini lebih enak gitu. Iya, tanya nggak apa-apa. Ya, karena sayang. Apalagi sekarang umroh itu harganya jauh lebih tinggi dibandingkan sebelumnya, 2 kali lipat. Karena ada karantina. Ada karantina. Saya punya kawan orang Cipayung nih. Saat ini lagi umroh. Ya, dan saat ini berada di Mekah. Kemarin saya telepon, saya bilang saya minta doa sama beliau, khusus saya minta begini, insya Allah bisa sampai. Dan dia cerita, kata dia, Anda lagi di restoran nih kayak gitu nih, lagi ngobrol sama jamaah Singapura. Terus apa kata dia? Kami tak ada yang namanya apa karantina, kata dia. Jadi kata orang Singapura, kami tak ada yang namanya karantina. Cuma Indonesia doang yang pakai karantina. Ya. Lucu ya. Nggak tahu gitu. Kalau orang Singapura nggak ada, berarti namanya orang Singapura dia nggak percaya. Yang namanya tante kron ya, bukan om lagi udah. Begitu. Itu kata sebagian ulama ya tentang 4 perkara yang kalau sibuk dengan syahwat, dengan mengumpulkan harta, dengan memberikan manfaat, ya dan dengan ibadah pasti ya akan mau tidak mau dia akan terjerumus ke dalam yang pertama perempuan, keharaman, ya, dan berlaku lembut serta ilmu. Kemudian wal maqalatul khamisatu wa salasun, maqalah yang ke-35. An Ali radhiyallahu anhu, dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, wa karrama wajhah, semoga Allah memuliakan wajahnya. Ya, Sayyidina Ali ini dapat gelar khusus, yang pertama radhiyallahu anhu, yang kedua karramallahu wajhah. Ya, ada 2 riwayat tentang karramallahu wajhah. Kenapa dia sematkan beliau itu karramallahu wajhah, semoga Allah memuliakan wajahnya? Pendapat pertama mengatakan Sayyidina Ali tidak pernah merasakan kafir terlebih dahulu, karena beliau memang Islamnya dari sejak anak-anak. Ya, nah, itu pendapat pertama. Pendapat kedua, beliau mendapatkan doa karramallahu wajhah karena selama hidupnya tidak pernah melihat kemaluannya. Ya, nggak pernah melihat kemaluan, sekalipun lagi buang air kecil dan buang air besar. Kalau kita tontonin ya, kita perhatiin nih bentuknya kok begini ya, gitu ya. Gitu. Sayyidina Ali nggak ada, ya, makanya mulia dia punya wajah. Kata beliau, inna as'abal a'mali arba'u khisalin. Inna as'abal a'mali arba'u khisalin. Sesungguhnya amal-amal yang paling sulit, yang paling susah itu ada 4 perkara. Ini amal, ini perbuatan baik yang paling sulit dikerjakan oleh kita, ada 4 perkara kesintaan. Ya, inna as'aba membacanya. Ya. Kenapa dibaca as'aba? Karena ada inna di depannya. Inna itu huruf nasab dan juga huruf taukid disebutnya. Setelah ada inna, pasti depannya isim, dan pasti isim itu barisnya fathah, mansub. Inna, anna itu sama ya, huruf nasab sebetulnya yang berlaku kepada isim. Tapi kalau yang berlaku kepada fi'il, an-lan, idzan, kai, nah, ya, itu mesti belajar ilmu alat itu ya, kita minta ajarin sama Bang Usman ya. Jadi sesungguhnya amal-amal yang paling sulit kata Sayyidina Ali ada 4 perkara. Apa yang pertama? Al-'afwu 'indal ghadab, yaitu memberi maaf ketika marah. Ini paling susah nih. Ya. Itu lagi marahnya tinggi. Terus ada orang minta maaf kepada kita, gimana kira-kira? Susah enggak? Susah, enggak gampang. Ini pekerjaan orang-orang soleh nih. Ya. Ya. Kalau kita punya nabi, ghadabnya bukan urusan dirinya. Nabi marah kepada seseorang bukan urusan dirinya, bukan urusan yang terkait kepada dirinya, tapi urusan yang terkait dengan masalah syariat. Dan Nabi marah. Kalau urusan dirinya yang dihina, yang dicela, yang direndahkan, ya'fu 'anil dzambi idza kana bi haqqihi wa sababi. Pasti Nabi akan selalu maafin. Makanya al-'afwu 'indal ghadab, memberikan maaf ketika dalam kondisi kita lagi marah itu berat.
Tapi di situ amal yang memiliki keutamaan sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ruya annahu sallallahu alaihi wasallam qala, diriwayatkan bahwasanya Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, man kaffa ghadabahu kaffallahu anhu azabah. Balasannya itu dari Allah. Kata Nabi, man kaffa ghadabahu, siapa saja yang menahan kemarahannya, kaffallahu anhu azabah, Allah akan tahan buat dia azabnya. Ya. Bisa nggak gitu kalau orang ya bikin salah sama kita marah terus kita maafin langsung gitu? Bisa ya? Bisa, pelan-pelan. Nah, kita ingat tuh, ya Allah, kalau kita bisa memberikan maaf ketika kita lagi marah, ya, maka nanti Allah akan apa? Akan tahan buat kita azab. Oh, pahalanya itu ganjaran besar. Ya, itu yang kita cari. Ya, memang sulit. Makanya kata Sayyidina Ali, as'abal a'mal, amal yang paling sulit. Ya. Bahkan kadang-kadang kita marahnya lebih dahsyat kalau diri kita dihina, direndahkan. Ya, marah gitu, caci maki, direndahkan, marah. Tapi kalau kira syariat, yang direndahkan kita marahnya lebih keras, lebih tinggi sama urusan diri kita atau syariat? Jujur aja, jadi kita. Padahal mestinya kata Imam Haddad, kalau urusan yang berkaitan dengan syariat kita mesti marahnya jauh lebih besar dibandingkan apa? Dibandingkan kemarahan terhadap diri kita kalau seandainya direndahkan. Ya. Misalnya dalam satu rumah ada yang nggak sembahyang, anaknya itu kita mesti marah di situ, mesti. Ya. Dengan nada yang tinggi mesti. Dan si anak mesti tahu diri, kalau abahnya dimarah urusan sembahyang, ya dia mesti buru-buru tuh langsung kerjain. Ya. Dan dia harus mikir, kalau gue nggak sembahyang, gue tinggal masih sama abah gue, ya berarti abah gue boleh sah usir gue. Mesti tahu diri, kalau nggak mau diusir, jangan sembahyang. Ya. Begitu. Wa ruwiya annahu sallallahu alaihi wasallam qala, dan diriwayatkan bahwasanya Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, man kaffa ghadabahu wa basata ridahu wa badala ma'rufahu wa wasala rahimahu wa adda amanatahu adkhalahu Allah azza wa jalla yaumal qiyamati fi nurihil a'zam. Ini balasannya lagi. Adik, azabnya ditahan sama Allah kalau orang memberikan maaf ketika marah. Sekarang kata Nabi balasannya lagi, man kaffa ghadabahu, siapa yang menahan kemarahannya, wa basata ridahu, dan dia membentangkan keridhaannya, ya dia maafin, ya kemudian dia ridha, artinya enggak diungkit-ungkit lagi. Ya kira Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafiz, ya itu luar biasa tuh. Ya, abahnya itu sampai sekarang enggak tahu kan kuburannya di mana. Al Habib Muhammad bin Salim bin Hafiz. Karena kenapa? Diculik sama PKI, sama Irhabi Yaman. Ya. Diculik, dibunuh, dan nggak tahu ditaruh di mana. Tapi datang seseorang ke tempatnya beliau yang mengaku sebagai pembunuh bapaknya. Apa yang beliau lakukan? Dimaafin. Ya. Bisa nggak kira-kira gitu? Kalau kita, entar dulu telepon teman-teman kita. Ini yang bunuh apa? Bunuh ke kampung keluar semua. Gebukin, ya. Terus Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafiz. Ya begitu juga Sayyidina Ali dengan Abidin. Ya. Yang menyaksikan peristiwa Karbala, pembantaian abahnya Sayyidina Husain. Ya. Beliau apa? Ketika orang memprovokasi untuk membalas dendam terhadap musuh-musuh abahnya dulu yang membunuh Sayyidina Husain, beliau nggak tanggepin. Beliau katakan biarlah urusan mereka itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tapi saya nangis bukan karena nangis nggak menerima peristiwa yang terjadi menimpa ayahku. Saya hanya menangis sebagai bentuk hilangnya seorang anak terhadap orang tuanya, sebagaimana tangisan Nabi Allah Ayub ketika ditinggal oleh Nabi Allah Yusuf. Jadi tangisan yang wajar, bukan berarti nggak ridho. Ya. Nah, itu ulama-ulama begitu. Ya. Makanya disebut Ali Zainal Abidin. Nama aslinya Ali Zainal Abidin, ya, dijuluki orang yang sangat bagus dalam ibadahnya, yang memiliki keistimewaan dalam ibadah, nggak gampang terprovokasi. Ya. Wa
badala ma'rufahu, bukan hanya menahan kemarahannya, bukan hanya membentangkan keridhaannya, tapi wa badala ma'rufahu, tapi mengerahkan kebaikannya. Ada orang yang berbuat jahat sama kita, datang minta maaf, kita tahan, kita maafin, kita redoin, kita bantu. Tuh, dia kan berat nih, ya, berat. Wa badala ma'rufahu, ya, dia kerahkan semua kebaikannya buat itu orang. Wa wasala rahimahu, dia sambung silaturahminya. Ya. Artinya dia nggak mau ukit-ukit lagi, anggap udah sama sekali nggak ada urusan lagi, nggak cerita tentang ini tentang itu, tentang kejadian yang dulu-dulu. Wa adda amanatahu, dia tunaikan amanahnya. Kata Nabi balasannya yang bisa begitu, adkhalahu Allahu azza wa jalla yaumal qiyamati fi nurihi al-a'zam. Kata Nabi, adkhalahu Allah akan masukkan orang tersebut azza wa jalla, Allah yang maha tinggi lagi maha mulia, yaumul qiyamah, pada hari kiamat nanti. Di mana? Fi nuril a'zam, di cahayanya Allah yang besar di hari kiamat. Berarti orang kalau sudah masuk ke dalam cahayanya Allah, nuril a'zam, ya selamat sudah, ya selamat. Ya, tapi berat nih, maka Nabi mengatakan ashabal a'mal. Makanya kita perlu ngaji ilmu tasawuf begini. Ini kitab tasawuf nih yang menggagal urusan hati kita. Ya, kalau fikih urusan ibadah kita, bagaimana tata cara sholat, tata cara puasa. Ini supaya kita nggak sombong. Nih tasawuf, ya perlu ada tauhid, fikih, tasawuf. Tiga-tiganya masuk ke dalam ungkapan ta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Ya. Di situ kita diajarkan untuk ikhlas, untuk ini, untuk itu, untuk ini. Karena ini pengalaman-pengalaman yang banyak dilakukan oleh para sahabat-sahabat, bahkan didorong, dikuatkan dengan dalil-dalilnya yang bersumber dari Rasulullah SAW. Ya. Sekali-sekali duduk majelis ilmu bagus, jangan sampai dalam 1 bulan nggak pernah kita duduk, hati kita jadi keras entar. Kalau hati udah keras repot, ya kita takut nanti di ujungnya hati yang kita takut. Ya, kalau ulama-ulama aulia sholihin itu, ya mereka yang mereka takutkan nanti di akhir hayatnya. Nggak ada yang tahu, makanya dengan duduk semacam ini, ya, dengan melakukan kebaikan-kebaikan, nanti akan digiring ke arah yang baik juga. Ya. Kemudian yang kedua, wal judu ay badlul mali fil usrah, ay fi waqtil faqri wa su'ubatil mal. Yang kedua al-jud itu dermawan, ay badlul mal, yaitu memberikan hartanya, mengerahkan hartanya, mengalokasikan hartanya fil usrah, di saat waktunya dia lagi dalam keadaan sulit. Kayak sekarang nih, musim kepet, ya kan orang lagi banyak nggak punya duit, ya, tapi dia bisa jud, bisa dermawan. Fi waqtil faqri wa su'ubatil mal, yakni di waktu dia fakir, di waktu sulitnya harta buat dia, ya dia dapat rezeki sedikit, dia bagi dua, yang setengah buat dirinya, yang setengah lagi buat yang lain nih, buat dia menunjukkan kedermawanan ini. Maka kata Sayyidina Ali, yang model begini susah. Orang biasanya jud ketika lagi apa? Lagi yusrah, lagi senang, ya, duit lagi banyak, ada 15 kaleng di rumah duit, ya, kaleng kombuan lagi. Nah, biasanya kalau lagi begitu tuh orang datang, assalamualaikum, ahlan Ustaz nih 50.000. Wow, biasanya begitu, ya, umumnya begitu. Tapi kalau lagi usrah, orang datang, assalamualaikum, ya Allah, ini butuh banget nih nanti duit. Langsung deh, lagi butuh lo lagi. Ya, nah, makanya kata Nabi, kata Sayyidina Ali, al-jud bil usrah itu perkara yang sulit. Ya, kalau ulama-ulama dulu walaupun keadaan lagi sulit, orang datang minta bantuan, beliau bilang tunggu sebentar. Dia keluar, dicari pinjaman buat bantu saudara. Ya, luar biasa. Seperti kalau nggak salah hadits Abdullah bin Abu Bakar al-Idrus, ya, Sultanul Malak, beliau itu untuk memberikan kebahagiaan kepada orang lain, ya beliau apa? Beliau cari pinjaman buat nyenengin orang yang datang, mau macam-macam tuh datang, mau minta hajat, datang mau makan, datang mau ini, datang itu. Walaupun kondisi beliau lagi saat itu nggak ada, beliau keluar cari pinjaman, kasih. Sampai akhir hayatnya belum kebayar nih urusan nih. Kata beliau,
nanti yang akan bayar saya punya anak namanya Abu Bakar. Lahir punya anak namanya Abu Bakar bin Abdullah. Terus beliau lah yang kemudian apa? Membayar tuh semua urusan abah-abahnya dulu. Ya. Nah, jadi orang yang jujur, yang dermawan itu pasti Allah bantu. Ya, walaupun kondisinya lagi sulit. Ya. Kalau kita jangan spekulasi juga. Ya. Kita kalau kita spekulasi, masalahnya kan kita punya keyakinan dengan mereka-mereka lain nih. Ya. Nah, tapi bukan berarti kita takut, ya. Artinya kalaupun memang kita lagi sulit, yang bisa kita berikan apa? Misalnya, waduh, ini minta maaf, ini nggak punya duit nih. Saya duit apa yang bisa anda bantu? Nah, itu namanya jud juga, ya. Jadi jud itu bukan urusan harta doang, ya, tapi urusan yang lainnya. Itu yang kedua. Yang ketiga, wal iffatu aimatul haram fil khalwah, fi waqtil infiradi 'anil nas. Ya, wal iffah, apa itu iffah? Iffah artinya menjaga diri. Aimatul haram, yakni mencegah diri dari perbuatan yang haram fil khalwah, ketika lagi dalam keadaan sendiri. Lagi keadaan sendiri. Kalau beramai-ramai mungkin kita bisa jaga diri kita. Ya, bisa nggak? Bisa. Coba kalau lagi sendirian di kamar. Asik. Iya nggak? Nggak ada yang tahu orang. Nah, itu kalau kita bisa iffah di situ, bisa menjaga diri kita dari perbuatan yang haram ketika kita lagi sendirian. Nah, itu bagus. Karena memang itu perbuatan yang sulit. Biasanya kita jaga diri ini seolah-olah kita nggak terjerumus ke dalam perkara-perkara yang haram depan orang doang. Tapi begitu orang lain nggak ada yang tahu, ini hal-hal yang nggak bagus, ya. Jadi al-khalwa ay fi waqtil infirad, yakni di waktu dia menyendiri, anin nas, dari orang lain. Fal afifu man yubashirul umura ala wafqi syar'i wal muru'ah. Fal afif, orang yang bisa menjaga dirinya itu adalah man yubashirul umur, ya, orang yang ketika berjumpa dengan urusan-urusan ala wafqi syar'i wal muru'ah, itu sesuai dengan apa? Sesuai dengan syariat dan muru'ah, menjaga diri ini. Artinya kalau dia mendapati perkara-perkara yang sekiranya bertentangan dengan syariat, dia nggak mau, ya. Atau perkara-perkara yang bertentangan dengan menjaga kehormatan diri, dia tinggalin sama dia. Itu namanya orang yang afif. Makanya ada majlis ta'lim al-afaf. Dari ta'lim yang Rahman Sugab, artinya majlis ta'lim al-afaf, artinya majlis yang bisa menjaga diri. Ya. Jadi saya belum. Hah? Dikit lagi ya, tanggung nih. Kemudian yang ketiga, yang berikutnya, wa qaulul haqqi liman yakhafuhu kasultanin jahil aw yarjuhu. Yang berikutnya, wa qaulul haqq, mengucapkan kata-kata yang hak. Ya. Kepada siapa? Liman yakhafuhu, kepada orang yang dia takutin. Sulit nih. Ya. Sulit. Seperti apa? Kasultanin jahil, seperti raja yang zalim, pemerintah yang zalim. Ya. Qaulul haqq, memberikan masukan-masukan yang baik di depan raja yang zalim susah. Perkara yang sulit, nggak semua orang gampang karena resikonya besar. Ya, ya. Makanya ada ulama yang pernah saya ceritakan dulu, ya, waktu dipaksa untuk hadir di istana, ya, dia memberikan syarat untuk hadir dengan syarat dia bawa makanan sendiri, tempat makan sendiri, tempat minum sendiri, tempat duduk sendiri. Sampai datang ke istana, yang namanya istana raja, ya, disiain itu berbagai macam makanan, ya, jangan kata anggur, ya, lebih dari anggur ada sana. Nah, tapi tetap begitu disuguhkan makanan, tempat duduk, dia nggak mau. Dia duduk di tempat yang dia bawa, minum dari tempat minum yang dia bawa, makan dari tempat makanan yang dia bawa, ya. Sampai kemudian ditanya, kenapa ente sebegininya? Anda menjaga diri Anda. Karena kalau Anda makan dari makanan yang Tuhan sediakan, boleh jadi nanti lidah Anda kaku untuk mengatakan yang hak adalah hak, yang batil adalah batil. Tuh, itu ulama-ulama kelas keren tuh. Kalau sekarang kan ya Allah ya banyak ya. Datang, ya, tapi kita juga nggak boleh suudon. Boleh jadi beliau memberikan nasihat. Tapi ada yang model begitu, ya, begitu datang niatnya mau memberikan nasihat, tapi karena dilihat amplopnya tebal luar biasa, akhirnya nggak jadi. Oh halal pak, halal, cakep udah. Fatwanya dirubah-rubah aja. Ya, ada yang begitu, ada.
yang tadinya halal jadi haram, yang tadinya haram jadi halal. Karena yang namanya qaulul haq liman yakhafu, kepada orang yang dia takutin itu perkara yang susah karena resiko. Contohnya Habib Rizik itu bagaimana? Ya, mengatakan yang hak adalah hak, konsekuensinya di penjara. Ya, kata beliau baru di penjara. Ya, kalau bernyawa harus hilang taruhannya, nggak apa-apa. Bahkan beliau mengatakan, ya, dibandingkan dengan Imam Ahmad bin Hanbal radhiyallahu anhu, jauh dirinya beliau. Imam Ahmad bin Hanbal, beliau itu di penjara selama 3 periode pemerintahan kekuasaan. Ya, 3 periode ya, kalau 1 periodenya 5 tahun berarti 15 tahun. Kalau 7 tahun ya 21 tahun. Ya, beliau itu luar biasa ya. Beliau bilang, ya saya bahasanya baru sebatas setahun kurang, dan itu juga belum 1 periode katanya. Begitu ya. Jadi ulama-ulama dulu tuh luar biasa. Kenapa? Karena mempertahankan yang hak. Imam Ahmad bin Hanbal mempertahankan yang hak. Ya, karena dipaksa untuk mengatakan Al-Quran itu hadis, bukan qadim. Imam Ahmad bin Hanbal mempertahankan pendapat enggak, Al-Quran qadim. Sampai di penjara, dicambuk, dicambuk, dan ditahan. Imam Ahmad itu yang mengatakan hak kepada orang-orang yang ditakutin. Rasulullah menjadi atau orang yang diharapkan ya maafnya. Nah, ini susah juga nih gitu. Ya, ayyarju afuhu, yaitu orang yang diharapkan maafnya, atau pemberiannya, orang kaya. Ya, ngomong yang benar orang kaya, kira-kira berani nggak gitu? Bapak, mohon maaf, bapak salah tuh, ya, lagi makan pakai tangan kiri. Ajudan, suruh keluarin orang. Jangan kasih amplop. Ya, orang kaya. Ya. Biasanya begitu ya. Makanya 4 perkara Sayyidina Ali yang sulit dikerjakan, yaitu yang pertama apa? Yang pertama memberikan maaf ketika marah, yang kedua dermawan ketika susah, yang ketiga menjaga diri ketika dalam keadaan sunyi, yang terakhir mengucapkan yang hak kepada orang yang ditakutin atau siapapun yang diharapkan pemberiannya. Ya, mudah-mudahan nasihat demi nasihat yang disampaikan dalam kitab ini insya Allah bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari, walaupun kita belum sempurna mengamalkannya, tapi paling tidak dalam hati kita niat ya untuk mengamalkan apa yang sudah diajarkan oleh pengarang kitab ini. Insya Allah kita bisa mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Wallahu a'lam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afdhalu ma qultuhu ana wan nabiyyuna min qabli, la ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalimatu haqqin 'alaiha nahya wa 'alaiha namutu 'alaiha wa biha nub'ats insyaallah ta'ala min amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah, 'adada ma fi 'ilmillah, salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa 'ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma aghnina bil 'ilmi wa zayyinna bil 'ilmi وأكرمنا بالتقوى وجنبنا بالعافية. اللهم إنا نسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين وسرعة إلهام الملائكة المقربين. اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك. وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم إنا نستودعك ما علمتنا فردده إلينا عند حاجتنا إليه. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. الله